Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita akan bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Mengawali tahun 2024 ini, biarlah kita benar-benar meletakkan kehidupan kita kepada Tuhan. Meletakkan fondasi pembangunan iman kita kepada Tuhan. Artinya supaya betul-betul kita mengutamakan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Karena melihat situasi dunia yang tidak menentu dan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan sementara terjadi. Ini menjadi peringatan di dalam kehidupan kita supaya jangan kita jadi seperti apa yang diperumpamakan oleh Tuhan Yesus, 5 anak darah yang bodoh, melainkan jadilah kita 5 anak darah yang bijak, yang tetap ada pelita dan ada minyak, tetap ada firman dan ada roh yang menuntun kehidupan kita, yang akan membawa kita menuju kepada kesempurnaan yang dijanjikan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca satu ayat di dalam surat Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-20. Surat Amsal Sulaiman atau Amsal pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-20. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Dalam Alkitab terjemahan lama berkata, barang siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya, ia itu akan mendapat kebajikan kelak. Dan orang yang harap pada Tuhan itu beroleh berkat selamat. Salinan baru. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pada pagi hari ini adalah tulisan dari Raja Sulaiman. Raja Sulaiman adalah salah satu raja yang pernah memimpin akan bangsa pilihan Allah, yaitu umat Israel. Raja Sulaiman beberapa kali dia berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi. Pada kesempatan yang pertama, pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan lewat mimpi di Gibeon, Tuhan tawarkan, apa yang kau pinta yang akan kukaruniakan kepadamu. Satu peluang yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Salomo atau Sulaiman ini. Dia minta saja, apa yang akan kukaruniakan, apa yang akan kuberikan. Kalau kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-5. Maka di Gibeon juga nyatalah Tuhan kepada Raja Sulaiman dalam mimpi. Di Gibeon nyata Raja Sulaiman dalam mimpi pada malam. Maka firman Allah kepadanya. Firman Allah kepada Sulaiman. Pintalah olehmu barang yang kau kehendaki. Pintalah olehmu barang yang kau kehendaki. Aku karuniakan kepadamu. Aku karuniakan kepadamu. Sekali lagi peluang yang luar biasa. Minta apa yang kau kehendaki, aku karuniakan kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Raja Sulaiman dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta harta benda, dia tidak minta umur panjang, dia tidak minta kemaisyuran, dia tidak minta jiwa segala pembencinya. Yang dia minta adalah hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan untuk memimpin bangsa yang dalam pemandangannya adalah bangsa yang besar. Tapi luar biasa, yang
tidak diminta oleh Raja Soleman pun dikaruniakan oleh Tuhan. Diberikan Tuhan kepadanya, sehingga kesaksian Alkitab belum pernah ada raja dan tidak akan bangkit lagi raja yang seperti Soleman. Di dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-10 mulai. Ayat 10 mulai. Sebab itu karuniakan apa kepadaku hikmat dan pengetahuan, supaya dapat aku keluar masuk di hadapan pemandangan bangsa ini. Karena siapa gerangan dapat memerintahkan segala umatku yang sebanyak ini. Terus Maka firman Allah kepada Sulaiman, tegal kehendak hatimu demikian, dan tiada engkau meminta kekayaan. tidak engkau meminta kekayaan dan harta benda atau kemuliaan, atau jiwa segala pembencimu, atau umur panjang, melainkan engkau menghendaki hikmat dan pengetahuan bagi dirimu, supaya engkau dapat memerintahkan segala umatku yang telah kujadikan dikau akan rajanya. Maka sebab itu hikmat dan pengetahuan telah dikaruniakan kepadamu, dan lagi aku menganugerahi engkau telah dengan kekayaan dan harta benda dan kemuliaan, sebagainya belum pernah ada pada barang seorang daripada segala raja-raja yang dahulu daripadamu, dan tiada akan ada pada orang yang kemudian daripadamu. Jadi kita lihat bagaimana pandangan Tuhan terhadap Soleman. Boleh dikatakan dia tidak serakah. Mungkin kalau orang lain atau saya akan minta Tuhan berikan kekayaan, karena kesempatan ini tawaran Tuhan. Tapi yang dia minta hanya satu, supaya Tuhan lengkapi dia dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan di dalam memimpin bangsa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Tapi tadi kita sudah baca, Tuhan lengkapi dia dengan harta benda, kekayaan, dan kemasyuran. Dialah yang membawa umat Israel menuju pada puncak kejayaannya. Kenapa? Di dalam kepemerintahan Raja Soleman, umat Israel tidak pernah berperang dengan bangsa manapun. Justru membuat raja-raja kafir penasaran dengan apa yang ada pada Raja Soleman. Bagaimana dia membangun Ka'bah Tuhan, bagaimana dia membangun istananya, bagaimana kehidupan, kedisiplinan orang-orang yang ada di dalam istananya. Dan itu diperhatikan oleh permaisuri Sheba yang memberanikan diri untuk datang dengan berbagai penerka atau pertanyaan. Semua dapat dijawab oleh Raja Soleman. Sehingga di dalam 1 Raja-Raja 10 di sana diungkapkan bagaimana permaisuri tidak bergaya lagi. Apa yang dia dengar selama ini belum separuh dengan kenyataan yang dia saksikan sendiri tentang kehidupan Raja Soleman, tentang kedisiplinan yang ada di dalam istananya. Karena dia perhatikan cara duduk, cara berdiri, cara berpakaian orang-orang yang ada di istananya, cara berarak untuk masuk ke dalam rumah sembahyang. Satu hal yang luar biasa. Jadi kita perhatikan bahwa sesungguhnya kedisiplinan juga dituntut oleh Tuhan, karena buktinya dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Nasihat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Tuhan berdiri di muka pintu dan dia mengetuk. Siapa yang membukakan pintu, dia masuk. Artinya Tuhan berdiri di muka pintu hati kita. Kalau kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan masuk, dia akan masuk. Tapi kalau kita menutup pintu hati kita rapat-rapat, dia juga tidak akan masuk. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Kerajaan Soleman sekali lagi suatu hal yang luar biasa. Untuk itu, di dalam ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Soleman dalam ayat yang kita baca,
Barang siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Itu salinan baru. Salinan lama, barang siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya, ia itu akan mendapat kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Jadi kita perlu memperhatikan. Saudara, memperhatikan juga sama dengan menyelidik. Karena kalau kita tidak memperhatikan, berarti kita tidak teliti. Saya ingin makan mie goreng. Saya suruh bikin kepada anak sekolah yang jadi mie kuah. Karena dia tidak perhatikan, itu ditulis mie goreng. Jadi sekali lagi hal yang kecil, hal yang sepele, kalau kita tidak perhatikan, sama waktu Novi masih kecil, saya lupa mana yang saya pukul, padahal bukan dia. Novi ini Pak, saya kira Nova karena sama. Kalau tidak perhatikan, kalau perhatikan Bapak Ibu Saudara, oh kentara. Ada ciri-ciri tersendiri dari kedua anak kembar ini. Jadi kita perlu perhatikan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Karena ada istilah serupa tapi tidak sama. Nah kalau kita tidak teliti dalam hal ini, kita bisa seperti satu garis lurus menuju pada tujuan. Kita menyimpang sedikit saja, itu tidak akan tembus. Lama-lama semakin menyimpang, akhirnya tidak sampai pada tujuan. Jadi kita perlu memperhatikan di mana sebenarnya yang harus kita lalui. Karena ada contoh juga di dalam Kisah pasal 19 anak-anak Skewa. Oh, dia bicara dengan nama Yesus yang Paulus beritakan. Saudara, kalau kita perhatikan dalam Kisah 19 ayat yang ke-13 mulai. Tetapi ada juga beberapa tukang mentera Yahudi yang berjalan-jalan keliling, menjampi orang-orang yang dirasuk setan dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Dengan menyebut nama Tuhan Yesus, katanya, aku menyumpai kamu dengan nama Yesus. Aku menyumpai kamu dengan nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Yang diberitakan oleh Paulus. Maka adalah 7 orang laki-laki anak Skewa, imam besar orang Yahudi, yang melakukan hal yang sedemikian ini. Ayat 15. Tetapi jawab Yesus, jawab setan. Tetapi jawab setan itu serta berkata kepada mereka itu, Yesus itu aku kenal. Yesus aku kenal. Dan Paulus itu aku tahu. Paulus aku tahu. Tetapi kamu ini siapa? Tapi kamu ini siapa? Jadi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak Skewa yang memberitakan nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Sama-sama memberitakan nama Yesus. Tapi setan juga tahu. Dia bilang, Paulus aku tahu, Yesus aku kenal, tetapi kamu ini siapa? Lalu orang yang dirasuk setan itu pun menerkam mereka itu, lalu membelasah keduanya serta menewaskan mereka itu, sehingga lari dari dalam rumah itu bertelanjang dan dengan lukanya. Jadi kita perhatikan di sini, meskipun nama yang sama, tapi orang yang berbeda di dalam menyampaikan. Dan ini juga menjadi peringatan di dalam kehidupan kita. Karena ada ayat firman Tuhan yang sering diberitakan, sering diperdengarkan kepada kita, bukan dengan nama Tuhan. Orang akan beroleh selamat, tetapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Tidak mengapa kita baca Matius 7 mulai 21. Bukannya tiap-tiap orang yang menyuruh aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga. Bukannya tiap-tiap orang yang menyeru aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanyalah orang yang melakukan
melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Hanyalah orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang memberitakan nama Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Ada orang yang membuangkan setan dengan nama Tuhan Yesus, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Demikian juga ada yang melakukan perbuatan yang ajaib, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab itu Tuhan akan berkata dengan nyata pada waktu mereka datang, Tuhan, Tuhan, bukankah dengan nama Tuhan kami mengajar? Bukankah dengan nama Tuhan kami membuangkan setan? Bukankah dengan nama Tuhan kami mengadakan mujizat? Ayat 23, Tuhan berkata dengan nyata, Aku tidak kenal kamu. Undurlah kamu pembuat jahat. Undurlah kamu yang melakukan kejahatan. Sehingga lewat ayat firman Tuhan ini, kejahatan pada pemandangan Tuhan bukan hanya pembunuh, perampok dan sebagainya, tapi tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam Efesus 5 ayat 17, jangan kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Perlu mengerti dan melakukan kehendak Allah. Karena jangan sama seperti orang-orang Farisi, orang fakih, guru besar yang hidup pada zaman Yohanes Pembaptis. Mereka tidak mau melakukan kehendak Allah di dalam hal mereka tidak memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Melihat ayat itu, Lukas 7 ayat 30. Lukas 7 ayat 30. Tetapi orang Farisi dan Fakih menolak kehendak Allah atas dirinya sendiri. Di dalam hal mereka itu tiada dibaptiskan oleh Yahya. Tidak dibaptis oleh Yahya. Tidak dibaptis sama dengan menolak kehendak Allah. Berarti kalau dibaptis sama dengan melakukan kehendak Bapa. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi kita perlu memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya bukan saja memperhatikan, tetapi melakukan. Memperhatikan, saya boleh katakan sama dengan menyelidik. Karena kalau kita tidak selidik, serupa tapi tidak sama. Sama-sama dalam bungkusan seperti Supermi. Sama-sama masih dalam plastik. Cuma beda tulisannya. Mie kuah dan mie goreng. Tidak teliti, mie kuah jadi mie goreng jadi mie kuah. Karena tidak memperhatikan. Kita perlu memperhatikan. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jangan sekedar atau asal-asalan, tapi mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang kita sementara pelajari, apa yang sementara kita tekuni. Kemarin telah diingatkan untuk kita berpegang, jangan terpengaruh. Jangan jadi seperti umat Israel. Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa dipungkiri sifat dari manusia itu kadang-kala bosan. Orang Nado bilang pasti, biar makanan enak, kalau itu terus akan membawa orang kepada kebosanan. Sama dengan umat Israel, karena itu terus tiap hari mana. Padahal itu makanan gratis yang Tuhan turunkan dari sorga. Tanpa mereka berusaha, Tuhan beri makanan gratis. Tetapi mereka bosan. Sampai mereka tidak menghargai akan pemberian Tuhan secara gratis kepada mereka. Tanpa usaha Tuhan berikan. Tapi sekali lagi mereka menghina
kurus kering kami di sini. Teringat makanan yang ada di Mesir. Kemendikai dan lain sebagainya. Kalau kita baca dalam Bilangan pasal 11, salinan baru, orang-orang bajingan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kalau salinan lama, orang kacauan. Bilangan 11 lebih jelas kita baca mulai ayat 1. Sebermula maka pada sekali peristiwa, orang banyak itu sangat jahat amarahnya, sehingga kedengaranlah ia itu kepada Tuhan, serta didengar oleh Tuhan, maka bernyalalah murkanya, dan api daripada Tuhan makan di antara mereka itu, serta menghanguskan ujung tempat tentara itu. Maka orang banyak itu pun berseru kepada Musa, lalu Musa meminta doa kepada Tuhan, maka api itu pun terpadamlah. Maka dinamai tempat itu Tabera, sebab api daripada Tuhan telah bernyala-nyala di antara mereka itu. Maka bangsa kacauan yang di antara mereka itu, dari antara mereka itu beringin-inginlah lalu pulang. ingin untuk pulang ke Mesir. Maka pada masa itu menangislah Bani Israel, katanya, Mereka menangis katanya. siapa gerangan akan memberi kita makan daging? Siapa yang akan memberi kita makan daging? Terkenanglah kita akan segala ikan yang kita makan di Mesir, Terkenang, mereka ingat akan ikan yang mereka makan di Mesir dengan tiada harganya, dengan tidak harganya, dan akan segala kemendikai, kemendikai, dan labu, dan bawang merah, dan bawang putih. bawang putih. Tetapi sekarang kurus keringlah kita. Mereka menghina apa yang diberikan oleh Tuhan. Kurus kering kami di sini. Satu pun tiada di hadapan mata kita, Satu pun tiada di hadapan mata kita, melainkan mana ini saja. melainkan mana ini saja. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 2:13, barang yang rohani harus dibandingkan dengan hal yang rohani. Mana yang turun dari sorga tidak lain berbicara tentang kabar kesempurnaan, kabar yang langsung dari Tuhan. Jangan sampai kita hinakan itu Bapak Ibu Saudara. Apa itu kabar pengantin? Saudara mau menikah dengan Tuhan, sudah tidak menghargai akan firman yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita mau hargai itu Bapak Ibu. Apapun kata orang, mari kita tetap berpegang. Amsal 4 ayat 13, peganglah teguh-teguh pengajaran itu. Jangan lepaskan dia, karena ia itu selamatmu adanya. Amsal 4 ayat 13. Peganglah teguh-teguh akan pengajaran itu. Pegang teguh-teguh pengajaran itu. Jangan lepaskan dia. Jangan lepaskan dia. Melainkan taruhlah akan dia. Taruhlah dia. Karena ialah selamatmu adanya. Ia itu selamat adanya. Karena pengetahuan manusia semakin hari semakin dipertambahkan, sehingga ada juga yang protes ayat itu. Berarti yang pegang waktu itu adalah hukum Taurat. Memang ini diungkapkan pada zaman anak hukum Taurat. Tapi ada ayat firman Tuhan untuk kita yang hidup di zaman Roh Kudus ini tetap sama. Jangan kita goyah, kita pegang akan pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, seperti kata Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15. 15. Sebab itu hai saudara-saudaraku, Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu berdiri tetap, serta memegang segala pengajaran yang sudah diajarkan kepadamu, memegang segala ajaran yang diajarkan kepadamu, baik dengan perkataan, baik dengan perkataan Paulus, baik dengan surat kami. baik dengan surat Paulus. Sebagaimana kita tahu apa yang diungkapkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Galati 1 ayat 11-12, aku maklumkan kepadamu, hai saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan bukan pendapatan manusia, bukan ia itu kupelajari dari manusia, melainkan wahyu daripada Yesus Kristus. Dan Injil ini juga yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan Paulus bilang, pegang, jangan kita goyah, jangan sampai kita lepaskan akan pengajaran ini.
Karena kalau sampai kita lepas, berarti keselamatan itu juga akan terlepas. Karena ingat, kalau Tuhan Yesus memperumpamakan 10 anak darah dalam Matius pasal yang ke-25. Dalam Matius 25 ini, sekali lagi Tuhan katakan dalam perumpamannya, ada 10 anak darah. Anak darah berarti orang yang sudah dewasa, orang yang sudah akil balik. Artinya orang-orang yang sudah dewasa rohani. Kita sudah tahu bagaimana orang yang dewasa rohani itu sudah mendengar firman dan sudah dilengkapi dengan anugerah Roh Kudus, dalam hal ini karunia Roh Kudus. Kalau kita lihat jemaat yang ada di Ibrani sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Tadinya kanak-kanak rohani. Jemaat Korintus dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4, bagaimana Paulus menjelaskan bahwa jemaat yang ada di Korintus itu adalah kanak-kanak rohani. Tetapi Paulus tidak berputus asa. Dia membimbing jemaat Korintus ini sehingga mereka dibawa pada pendewasaan rohani. Buktinya pada suratan yang kedua di dalam 2 Korintus 11 ayat 2, aku cemburu kepada kamu dengan satu cemburuan ilahi, sebab aku sudah tunangkan kamu, memperhadapkan kamu seperti perawan yang suci kepada Kristus. Pengakuan Paulus tentang kedewasaan rohani orang-orang Korintus. Dari kanak-kanak dibawa pada pendewasaan rohani. Demikian juga dengan jemaat Ibrani. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 12, ditinjau dari sudut waktu. Saudara, kalau ditimbang lamanya salinan lama, patut kamu menjadi guru, kata Paulus. Tetapi wajib kamu juga mendapatkan alif bata atau dasar-dasar firman Tuhan. Tapi pada pasal yang ke-6, Paulus ajak mereka untuk melangsungkan pada kesempurnaan. Dan ternyata jemaat Ibrani ini dari kanak-kanak rohani. Kita baca Ibrani 5 ayat 12. Jikalau ditimbang lamanya, Jikalau ditimbang lamanya atau ditinjau dari sudut waktu, patut kamu menjadi guru. patut jemaat Ibrani ini menjadi guru. Tetapi wajib pula orang mengajarkan kepadamu segala perkara alif bata dari firman Allah. Wajib orang mengajar dasar-dasar firman Allah karena mereka kanak-kanak rohani. Maka kamu telah menjadi seperti yang wajib mendapat air susu, Dan bukannya makanan yang biasa. artinya firman Allah yang lembek, bukan firman Allah yang keras. Sama dengan jemaat yang ada di Korintus. Susu kuberikan, bukan makanan biasa, karena masih kanak-kanak rohani. Tapi pada pasal yang ke-6 dalam Ibrani ini, Paulus mengajak langsungkan kepada kesempurnaan. Dan ternyata jemaat Ibrani mendengar akan nasihat Paulus, sehingga mereka dibawa pada pendewasaan rohani. Bukti jemaat yang ada di Ibrani menjadi dewasa rohani. Pada pasal yang ke-12 ayat 22, Paulus katakan bahwa kamu sudah datang ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga. Tentunya suratan ini ditujukan kepada orang yang masih hidup, masih ada di bumi. Tetapi kenapa Paulus katakan kamu sudah datang ke Yerusalem di sorga, bukan Yerusalem di Palestina? Yerusalem yang ada di sorga, kepada tempat perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Gunung Sion. Kamu sudah datang ke Gunung Sion. Dan ke negeri Allah yang hidup. Ke negeri Allah yang hidup, yaitu Yerusalem yang di sorga. yaitu Yerusalem yang di sorga. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa. Dan kepada perhimpunan berlaksa-laksa malaikat. Bagaimana cara jemaat Ibrani sampai ke sana? Lewat karunia-karunia Roh Kudus. Kalau kita ada karunia penglihatan, tidak menutup kemungkinan Tuhan bawa juga kita ke Yerusalem di sorga. Tandanya jemaat yang ada di Ibrani telah memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Karena itu merupakan pakaian pengantin kita untuk menikah secara rohani.
Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun kita sudah dewasa rohani, sekali lagi kita diingatkan untuk tidak bermasa bodoh. Kita diingatkan supaya tidak kehilangan minyak. Karena pelita dan minyak itu merupakan satu kesatuan. Ada pelita tanpa minyak, mati, padam. Ada firman tanpa roh, kita mati pada pemandangan Tuhan. Untuk itu biarlah kita tetap hidup dengan memiliki pelita dan minyak. Sehingga firman Tuhan datang mengingatkan kita. Barang siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya, ia itu akan mendapat kebajikan kelak. Mendapat sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Bagian yang kedua, dan orang yang harap pada Tuhan itu beroleh berkat selamat. Saudara, salinan baru, berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan. Jangan kita berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia, selalu saya katakan, bukan nanti berharap kepada orang lain. Berharap kepada apa yang ada pada kita. Kita kan masuk manusia. Berharap kepada kepandaian kita, berharap kepada kekayaan kita, berharap pada kekuatan kita, sama dengan berharap kepada manusia. Tapi Tuhan inginkan sebagaimana Raja Sulaiman, meskipun dia sudah dilengkapi dengan kekayaan yang luar biasa, dia dilengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa. Belum pernah ada raja, dan tidak akan ada raja seperti dia. Tapi dia tetap berkata dalam Amsal 3 ayat 5, haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan engkau bersandar kepada akalmu. Amsal 3 ayat 5. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Haraplah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan engkau bersandar kepada akalmu. Jangan engkau bersandar pada pikiranmu. Jangan engkau bersandar kepada akalmu. Kenapa? Akal pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Bedanya seperti langit dan bumi. Bayangkan. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 55 ayat 8. 8. Karena kepikiranku itu bukan kepikiranmu. Kepikiran Tuhan bukan kepikiran kita manusia. Dan jalanmu itu bukan jalanku. Jalan Tuhan bukan jalan kita manusia. Demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Melainkan seperti tinggi langit daripada bumi. Seperti tinggi langit daripada bumi, Demikian pun tinggi jalanku daripada jalanmu. demikian tinggi jalan Tuhan dengan jalan kita manusia. Dan kepikiranku daripada kepikiran. Kepikiran Tuhan dan kepikiran kita manusia. Wajar kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan tentunya kita harus mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Di hari yang pertama, di tahun yang baru, sebenarnya ini sama dengan hari kemarin. Cuma kalender yang membuat baru. Tahun lalu kalender 2023. Sekarang 2024. Tapi jangan kita kendorkan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Dalam hal ini kita harus mengasihi Tuhan. Karena dengan hal itu yang tidak ada di dalam pikiran kita, yang tidak timbul di dalam hati kita, saudara, itulah yang Tuhan sediakan. 1 Korintus 2 ayat 9. Melainkan seperti yang tersurat. Seperti yang tersurat. Barang yang mata tiada tampak, Mata tidak lihat, dan telinga tiada mendengar, telinga tidak dengar, dan yang tiada timbul di dalam hati manusia. tidak timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi kuncinya kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan otomatis berharap kepada Tuhan.
Bukan berharap kepada apa yang ada pada kita. Yeremia 9 ayat 23, orang alim atau orang pandai jangan bermegah sebab kepandaiannya. Orang kuat jangan bermegah sebab kuatnya. Orang kaya jangan bermegah sebab kekayaannya. Orang yang bermegah, baiklah ia bermegah. Sampai 2 kali. Baiklah ia bermegah karena diketahuinya dan dikenalnya akan Tuhan. Itu kemegahan tersendiri di dalam kehidupan kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita perlu teliti di hari-hari terakhir ini. Firman Tuhan mengingatkan barang siapa yang memperhatikan firman itu dengan akal budinya, yaitu akan mendapat kebajikan kelak. Dan orang yang harap pada Tuhan itu beroleh berkat selamat. Saja untuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Untuk itu saya undang Bapak Tuhan laki-laki untuk tampil.